Maksudnya guru nyuruh bapak-bapaknya kawin lagi. Oh iya. Itu anu aja sebenarnya curhat aja. Karena kita sendiri mau kawin, anda kesampaian. Beliau enggak mau cerita ini, kan malu kalau ngomong itu, biar saya ngomongkan supaya jadi contoh bagi yang lain. Berjuangnya Pak dari bawah, ngajar anak-anak yang kecil itu diayomi, disayangi, semua. Bahkan yang mabuk-mabuk itu enggak pernah dibilang kamu mesti berhenti mabuk, enggak. Yang penting akhlak dianukan, keikhlasan beliau. Beliau enggak pernah Uja Banjar itu menggaduhi urusan orang lain, enggak mau ngurusi orang lain. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya, Aibtu Haji Prianto, dalam acara podcast Tua-Tua Milenial. Untuk kesempatan hari ini kita menjumpai dengan Bapak Ustadz Zoparudin atau biasa dipanggil Guru Udin. Beliau adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, sekalian Bapak Ustadz yang sangat terkenal di Samarinda dan sekitarnya. Untuk itu, mari kita menjumpai beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Guru? Baik, alhamdulillah. Jadi saya manggil Pak Guru aja ya? Terserah aja. Pak Guru, dulu memang Pak Guru asli Samarinda ya, Pak Guru Udin ya? Iya, alhamdulillah ulun ini asalnya itu dari Datu, itu memang dari Banjar, Barabai. Kelahirannya di Barabai di Kampung Jatuh. Cuma ulun lahirnya di Samarinda. Oh, di Samarinda, kelahiran Samarinda, terus memondok ke mana itu? Sempat Darussalam 2 bulan di Pemangkih yang lama. Oh, di Pemangkih. Ya? Kurang lebih 5 tahun lah, nggih. Itu daerah Barabai juga, hulu sungai tengah. Sempat berapa lama Pak? Kurang lebih 5 tahun, 5 tahun. Habis itu terus kembali ke Samarinda? Iya, kembali sempat ke Bangi aja cuma 2 bulan aja, jadi serba sedikit-sedikit. Cuma sebelumnya itu di Samarinda lama sudah ngaji sama guru-guru kami. Ulun besarnya Guru Sumberahim, Guru Marhani, Bahari, Guru Abdul Rasid Qurannya. Banyak yang lainnya. Wah, Ijab Persabaran nggih. Alhamdulillah. Tahun berapa itu Pak setelah mondok terus kembali ke Samarinda itu tahun berapa? Setelah mondok? Ya. Tahun 89. 89 ya? Iya. Udah kok terkenal betul di Samarinda Pak Guru sekarang. 89 sekarang udah. Saya aja bingung sendiri juga, paham. Enggak terpikir, udah tahu, udah paham juga nggih. Rahasia Tuhan udah paham udah lah. Pak Haji, saya dengar-dengar memang idolanya ibu-ibu. Maksudnya? Idolanya kaumnya itu loh. Senang ke sini ibu-ibu. Iya. Enggak juga, siapa yang mau aja nggih. Yang itu ceramah atau bapak-bapak? Iya, bapak-bapak iya juga nggih. Saya dengar ibu-ibu biasanya kalau guru ceramah banyak yang meninggalkan istrinya itu. Maksudnya guru nyuruh bapak-bapaknya kawin lagi. Oh iya. Itu aja sebenarnya curhat aja. Karena kita sendiri mau kawin, anda kesampaian. Ya, itu anehnya. Saya udah tanya ke sana itu, Guru Udin nyarankan si santrinya kawin lagi, tapi Guru Udin sendiri istrinya satu aja. Karena curhat. Oh, curhat berarti ya. Kalau ini memang betul. Sementara yang diceramain dianjurkan ya, kawin lagi. Tapi Guru Udin lagi kan satu aja juga. Mudah-mudahan nanti tercapai. Jadi setelah mondok di sana ke Samarinda, terus sini tahun 89 beli sini ya. Sampai ke Bangil 2 bulan.
karena sesuatu hal mesti pulang juga pulang. Setelah ibu meninggal dulu. Iya. 89 tuh pulang ke sini ibu meninggal. Nah itu. Terus paling jauh di mana, Pak Guru? Yang mana tak? Yang ceramahnya itu paling jauh ke daerah mana? Mesir. Sempat diundang ke Mesir. Ke Mesir. Tapi Buan Banjar juga di situ, Buan Banjar juga. Oh, Bubuan juga. Itu kadang Banjar diundang juga di Mesir itu. lah. Memang pas kami ziarah ke Mesir, pas Buan Banjar melihat kita ke sana, sekaligus disuruhnya kayak gitu nah. Oh, suruh ngisi ceramah di situ. Cuma tuh kadang jadi masalah yang jelasnya di sini. Bukan ceramah. Sebelumnya saya bukan ceramah. Pengajian. Berkisah aja. Oh. Berkisah mengisahkan pengalaman gitu nah. Ya, Mau berceramah kan kalau harat. Iya. Jadi berkisah ini kan umumnya jadi sama-sama sharing ke guru juga. Nah itu. Sampai sampai Mesir itu ya. Mesir itu Tahun kisahnya. berapa, Pak Guru? Ini sama-sama dulu nomor Berdua sama Pak. berdua nggih. Tahun 2019 Iya nggih. 2018. Jadi memang diundang untuk ke sana, Kebetulan ada jadwal ke sana. Jawa ke sana. Mahasiswa sana tahu kami mau datang. Oh, mahasiswa yang di Mesir ya. Iya. Karena tahu guru kan dari sini. Iya. Berapa lama di sana? Ziarah aja ziarah. Ziarah. Terus kembali sini. Ya terus kok di Samarinda yang kok terkenal betul itu apa, Pak Ji? Ya saya enggak tahu juga, enggak ngerti juga masalahnya. Dulu memang ramai pengajian kan rumah saya di situ nah. Di rumah yang kecil itu. Oh, yang pinggir sungai itu. Tahu kan? Iya. Nah, jadi kemudian pindah ke mukanya sana, kemudian pindah ke sini lagi, lo ke sini 4 kali pindah. Iya. Jadi itu yang mengelilingi sungai ini ya. Iya. Jadi mengisahkan yang diceritakan enggak bisa paling cerita itu aja menceritakan kebiasaan saya ini. Dulu lah senang menceritakan hobi ya, menceritakan tentang Nabi itu ya. Oh iya. Mudah-mudahan ulun yang mendengar sama-sama semuanya hati bertambah ada rasa cinta lawan Nabi. Ya kan? Nah itu aja jadi tidak pernah ngomong itu aja. Paling lucu-lucuan sedikit karena sesuai kan menghibur yang hadir lah kira-kira. Supaya kadang ngantuk ya kan lah. Itu aja kadang supaya mau mengantuk kan rame juga menceritakan mengantuk ngalih juga lah. Jadi kena masuk akan masyarakat nabian. Siapa itu Rasulullah? Nah itu. Terus selama ini apa Pak Haji? Suka dukanya apa? Sukanya pas apa selama apa? Selama perjalanannya Pak Guru mulai dari ya, sukanya itu dapat ilmu dari guru-guru kita. Sukanya artinya yang tidak tahu alhamdulillah lah dapat tahu. Jadi tahu. Nah, dukanya itu kan terpisah orang tua waktu ngaji kan. Iya. Terpisah sama orang tua. Berapa tahun terpisah kasihan. Ya kalau guru mah meninggalkan orang tua. Itu dakwah itu juga nang kita suka dukanya ya suka-sukanya itu kan banyak aja sukanya itu. Banyak teman lah. Ada teman, kenalan, nang dukanya itu kan ya macam-macam itu macam-macam orang ini kan macam-macam lah. Ada nang senang, ada yang itu biasa itu kan apa, yang berantakan gitu kan apa. Yang penting happy aja bawa, gembira kita. Karena ada Nabi. Keberkahan Nabi. Apalagi punya kawak. Dan satu lagi nang dukanya itu sukanya tuh hati kepingin mau kawin, dukanya kada terjadi. ya ini yang saya maksud ini. Ya ini. Yang paling menarik ini yang paling menarik ini. Gimana beliau ini, Pak? Menurut Bapak gimana? Mungkin beliau menjelaskan secara sepotong-sepotong. Ya. Kalau secara keseluruhan, saya sekelas sama beliau. Beliau latar belakangnya di SD Muhammadiyah. Saya di SD biasa. Bahkan beliau sempat naik kelas guru lah karena guru saya. Terus di Sanawiyah sama-sama saya. Jadi sebelum ke itu mondok itu SD dulu. SD. Terus di Sanawiyah itu jauh pintar saya dari beliau. Karena ini saya belajar sekarang jadi guru saya. Karena ternyata kepintaran itu tidak bisa dijadikan jaminan. Karena ketika seseorang masih tidak menutup diri. Jadi beliau ini sebenarnya ceritanya aja 5 tahun belajar itu sepanjang tahun, dan guru-guru beliau bukan guru kecil, semua guru-guru besar.
Yang secara formal memang 5 tahun. Iya, ya. iya, iya. Secara informal banyak sekali gurunya ini, mungkin ratusan ada guru beliau. Terus setelah di Sanawiyah, beliau langsung berangkat ke pondok. Saya masih ke PGA waktu itu. Beliau ke pondok ke Darussalam. Di Darussalam bukan hanya di Darussalam, beliau belajar juga di luar para ulama. Jadi langsung ke sumber ilmunya. Kemudian di Pemangkih, bukan hanya belajar di Pemangkih, saya tahu ini beliau sebelum berangkat pun sering bertemu dengan ulama di Pemangkih. Kemudian kita tahu ada istilah futuh. Kalau di pondok di Bangil 2 bulan, memang di 2 bulan seperti orang belajar 20 tahun, seperti 2 tahun belajarnya. Dan juga kenapa beliau sehingga beliau sejak kecil memang disenangi orang banyak. Ya. Disenangi. Beliau bukan ndak pintar, karena beliau bukan ndak pintar, jiwanya bersih, hatinya bersih. Nggak ada, Itu jadi saya- nggak ada beban ya. Ndak ada. Hatinya bersih, itu yang Allah Ta'ala angkat derajat. Iya, iya, iya. Saya jauh pintar dari beliau. Saya S2 loh, Iya. sarjana. Saya hampir S3. Tapi tetap dia tetap menganggap saya teman, tapi Iya, ini iya. guru saya sekarang. Iya. Kenapa diangkat? Nggak mungkin kan orang sebanyak itu, dan nggak Iya. diundang orang banyak itu. Kenapa? Iya. Karena sejak kecil dia berjuang, Pak. Hmm. Mulai di situ, anak-anak di sekitar sini, Pak, tunduk. Beliau nggak mau cerita ini, kan malu kalau ngomong itu. Biar Iya. saya omongkan supaya jadi contoh bagi yang lain. Iya. Berjuangnya, Pak, dari bawah, Iya, iya. ngajar anak-anak yang kecil itu diayomi, disayangi, semua. Bahkan yang mabuk-mabuk itu nggak pernah dibilang kamu mesti berhenti mabuk, enggak. Yang penting akhlak dianukan, keikhlasan beliau. Iya, iya. Beliau nggak pernah Uja Banjar itu menggaduhi urusan Iya. orang lain, nggak mau Iya, ngurusi orang lain. Yang memang penting sosialnya tinggi beliau ya. itu kalau sosialnya, gaji pegawai saya lebih besar dikasih beliau tiap bulan daripada itu, karena beliau tahu kebutuhan ya. Iya, iya, iya. Ya, itu beliau sosialnya dan beliau sering mengatakan bahwa saya belajar dari Guru Jamal, padahal belajar pemurahnya, padahal saya belajar dari beliau yang ngajarkan, yang itu Allah Ta'ala angkat derajat. Nggak mungkin tak angkat biasa. Iya. Kalau beliau nggak mau ceritakan. Kemudian orang tuanya, Pak, kedua orang tuanya yang dikasih makan ke sini yang halal, Pak. Iya, iya, iya. Dan ini masuk doa orang tuanya. Orang tuanya pernah dapat Lailatul Qadar, minta sama Allah mudahan anak saya jadi orang alim. Jadi lahir batin memang pantas kalau diangkat Allah Ta'ala derajat. Nah, saya ngikut sama beliau, bukan dompleng apa itu supaya terkenal, ikut juga dekat beliau. Saya mengambil berakahnya. Makanya saya jarang-jarang numpang terkenal. Kalau di majelis saya sembunyi-sembunyi, kan malu kalau saya mengambil berkah guru saya. Jadi sekarang ini posisi beliau yang karena kita malang melintang juga belajar, sudah 40 tahun lebih belajar. Ternyata setelah yang enak itu ternyata harus banyak kenal tentang sepak terjang Nabi kita. Karena Nabi itu Nabi orang yang tidak pernah sedih. Jadi supaya jangan sedih, caranya supaya jangan stres, dipelajari Nabi kita yang pintar menjelaskan. Beliau menjelaskan apa adanya. Jadi kita senang. Nah, jadi beliau di luar dulu ada Kiai Abdullah Marisi, enggak sempat ya karena tapi sempat tahu yang ada Kiai Marhani, Kiai Ja'far Sabran, Kiai Usman Ibrahim, Kiai Lukman Saleh, Kiai Abdul Rashid. Ini waktu itu di tahun 80 ini 5 ulama ini aja yang ulama besar semuanya, termasuk Kiai Sani Karim. Insya Allah keluarganya ini mungkin dengar kalau di YouTube. Seluruh keluarganya tahu itu, seluruh Kiai itu paling senang sama Guru Udin. Iya, iya. Kami datang 6-7 orang mengaji. Ini yang di guru. Memang sejak kecil Allah Ta'ala taruh. Nah ini guru, alhamdulillah. Sering makanya di Polres itu Polres itu berapa puluh kali sudah diundang ke Polres. Iya betul. Ya Pak Guru ya. Iya betul.
Sama polisi terhibur sama polisi mau apa, mau diberhentikan ke apa, pokoknya disuruh beliau kawin semua. Aduh. Ya itu maksud saya apa anunya Pak Guru ini. Beliau sendiri istrinya satu. Iya. Ya. Tapi kalau teman di sana ya itu guru aja ya lucu sih. Ditanggapi orang lucu aja beliau itu gitu. Kok selalu anunya kawin lagi. Oh, mau jawabannya lah. Apa itu? Kalau saya, menurut saya beliau ini orang yang sayang betul sama istri. Beliau kecuali ada izin istri 100%. Izin kawin lagi baru beliau kawin. Kalau saya izin istri 0,09% saya kawin sudah tidak tepat dia kawin. Jadi beliau ini orang yang sangat dan istrinya memang istri yang setia menemani beliau sejak dulu. Jadi ya kita nunggu aja, nunggu izin tadi. Walaupun sebenarnya banyak mau yang perempuan sama beliau yang cantik itu. Cuma izin istri belum keluar lagi. Sebelumnya itu cerita kawin itu anu aja. Ya. Daripada cerita. Lucu ya. kan. Karena di pinggir ada mungkin juga. Iya. Tapi mengusahakan sudah jadi. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi maksud saya itu kawin itu, nanya saya buka ya sedikit. Kan kita sering menceritakan Nabi, sering menceritakan Rasulullah. Artinya maksud mau kawinlah, kawinkan dirimu dengan Nabi. Maksudnya hatimu letakkan kecintaan dengan Nabi. Termasuk Abdullah Jun mau kawin. Mudah-mudahan hati kawin bujur. Artinya jangan sampai terpisah dengan Nabi, ingatan kita. Itu maksudnya baik itu. Mengkawinkan hati dengan Rasulullah. Artinya jangan sampai lupa gitu. Mudah-mudahan itu. Kawin yang itu kan itu iya juga kan itu mudah-mudahan terjadi juga kan. Cuma karena ada keberanian. Terus waktu itu Pak Guru pernah enggak diprotes sama ibu-ibu itu? Ada pernah. Oh sering. Tapi kalah dia. Kita buktinya ada. Cerita. Bukan. Guru kan kalau itu orang ngobrol sama kawan lagi, istri lebih dari satu. Maksudnya ibu-ibu, kamunya istrinya bapak-bapak itu ada yang protes enggak? Ada yang protes Guru. Sampai ke sini damai aja kan. Damai aja. Jadi yang diprotes gitu memang ada ya yang protes gitu. Aman aja kan. Dia tak ngerti kalau ini kan dapat mungkin dianggapnya guyon aja. Jadi tidak baik. Lu serius menganggap itu kan. Terus Bapak kan yang ngawal terus Gurudin kesana kemari yang itu adalah kok ceramah itu ngisi di mana? Menurut Bapak apa yang beliau itu? Beliau kita kan memang ada hadis Nabi melarang kita tertawa. Iyakum wa kasratud dhahak. Jangan sampai kau terlalu banyak tertawa. Itu maksud Nabi itu banyak tertawa, utang tidak mau bayar tertawa, dosa banyak tertawa, enggak sholat tertawa, enggak ingat akhirat tertawa, enggak sayang dengan Nabi tertawa. Kalau Guru alami, dia ikhlas, dia berniat dengan melucu tadi menyenangkan umat Nabi Muhammad. Sementara di dalam ajaran agama kita menyenangkan hati orang itu ini kan lain Guru yang kaya betul. Jadi bagaimana salah satunya menyenangkan hati orang, ada nilai yang bukan berupa uang nanti, berupa uang di akhirat. Kemudian kami mengambil cara guru kami biasanya Abah Guru Sekumpul, kata beliau, kalau mau memasukkan ilmu sama orang itu harus disenangkan dulu hatinya. Jadi disenangkan. Nah, jadi beliau ngambil itu ya. Dan menyampaikan seadanya. Jadi tidak ada konsep apa-apa. Cuma konsepnya, kalau saya lihat itu konsepnya itu bagaimana umat Nabi Muhammad itu supaya dekat dengan nabinya. Kalau dekat dengan nabinya, maka mereka akan berada di jalan yang benar.
sekalipun orang itu rusak masih di jalan di maksiat, tetap dia terhubung dengan Nabi. Karena apa? Dia menghormati nabinya. Ini yang paling perlu. Kalau menurut keyakinan kita, minta maaf, tidak disuruh berzina, mungkin kita berzina, mabuk dan lain sebagainya. Tapi itu tidak sampai menjadikan orang itu jadi kufur. Tapi ketika orang yang mabuk yang itu dia memuliakan nabinya, mengagungkan nabinya, nah itu insya Allah kalau tidak di dunia dia selamat, di akhirat tetap dicari nabi, tetap dicari nabi. Jadi mengagungkan nabi itu untuk bagaimana caranya orang hidup nikmat di dunia, beragama sesuai dengan anjuran nabi, sesuai dengan anjuran nabi, dan tidak mesti ikut aturan agama lain, tapi tidak mengganggu penganut agama lain, memuliakan penganut agama lain. Dan itu ajaran dari nabi kita. Lapang dada, berlapang dada. Terus Pak Guru, jadi waktu Itu yang diambil dari guru selama dakwah. jadi waktu Pak Guru diprotes ibu-ibu itu jawabannya apa Pak Guru? Pak Guru jawabannya apa? Jawabnya apa? Iya kan, menyenangkan suami. Iya kan? Menyenangkan suami kan? Kan menyenangkan suami itu paling hebat tuh sudah. Paling intinya mengawinkan suami. Tapi kalau suaminya mampu. Ya. Jadi ibunya udah mau nerima gitu? Enggak juga. Sebagian oke, sebagian tuh ini banyak yang adanya. Jadi gimana Pak menurut Bapak ini? Pak Guru ini kok ceramahnya begitu, nyarankan kalian dua, tapi beliau sendiri enggak. Gimana? Memang beliau sendiri mau kawin dua, cuma enggak begitu jadi fokus beliau ya. Memang enggak seperti saya nekat ya, memang ada ya, karena beliau yang fokusnya itu bagaimana kita bahkan melalui guyonan itu sendiri, supaya bagaimana Nabi Muhammad ini jadi termasuk apa nih Pak Guru? Beliau ini apa? Ini muridnya apa sekarang? Muridnya. Ini kalau dilihat ke atas, murid. Ya. Kan ke atas guru. Tapi kalau dilihat di bawah, teman. Tapi di bawah, di atas rajanya ini. Jadi artinya berarti Guru Din sukses. Iya. Muridnya yang ngikuti kan? Karena guru. Kawin dua kan berarti sukses, ini muridnya. Gurunya sukses. Tahun muridnya. Gini Pak Haji, Pak Guru, terus kesuksesan Bapak itu kan di belakang pasti ada Ibu. Iya betul. Kenalnya Ibu itu di mana dulu? Menikah tahun berapa? Kenalnya di mana? Kalau istri lu nikah? Iya, istrinya. Ibu menikah tahun 91. Bang. Istrinya itu aja? Istrinya yang satu ini sementara. Belum tambah lagi? Kada berani. Ini berani aja, Pak, berani. Intinya sekalinya Pak, intinya enggak berani. Enggak, sebetulnya bukan berani betul. Cuma istri lebih berani. Jadi terus berdirinya majelis taklim ini mulai kapan Pak Guru? Nah, majelis ini sebetulnya berdiri yang begini, ini sebetulnya sebelum berdiri begini sudah berdiri. Akhirnya saya ngikut orang-orang dulu, kurang lebih tahun 80-an dulu lah. Tahun 80-an itu sudah ikut ke sana kemari dah. Ikut sama dulu, ada di sini dulu apa? Haji Muhsin Barga dulu. Lawan Guru Sulaiman dulu. Apalagi itu Guru Majid Tahari. Ada Haji Rusman dulu, sampai itu panjang ceritanya. Akhirnya ikut, akhirnya berdirilah. Sudah kelamaan bikin sendiri. Karena waktu itu ada mungkin saya sedikit aja dulu lah. Untuk anak-anak, saya sendiri anak-anaknya. Karena waktu itu tidak ada di Samarinda, jadi majlis tidak ada. Bahkan orang kenal Habib aja guru di Samarinda tidak ada, hampir tidak ada yang kenal.
sedikit aja kenal. Dan untuk anak-anak yang kenal sama Habib, termasuk ulun, guru Jamal, yang teman-teman yang lain, nah itu yang dikenalkan oleh para Habib yang dari Martapura juga kan. Nah itu, jadi berdirinya itu kurang lebih sudah nahap ini tahun 90-an lah kurang lebih berdiri. 90-an ya. 90-an yang sudah pindah-pindah itu sudah. Selebihnya itu sebelum itu sudah kesana kemari. Mulai tahun 80-an itu. Mulai kenal Maulid tahun 79. Karena waktu itu sering orang cerita pura-pura tentang guru sekumpul. Dahulu kan guru sekumpul itu guru ijai aja. Guru keraton, guru ijai itu. Langsung saya guru ijai ini itu guru sekumpul itu tuh begitu mendengar di sana ada suku saya sendiri, suku saya itu orang Martapura. Katanya di Martapura sekarang ada ulama besar. Umur dia top dia, ngarangnya guru ijai. Nah, saya masih kecil itu, tahun 79. Ketika mendengar nama guru Zaini, guru ijai, langsung hati saya itu mengerti juga saya. Kemudian rasa, blok gitu. Ada getaran itu. Ada getaran, ada cinta gitu. Nah, mulai itu saya melihat kapan saya ketemu. Akhirnya banyak orang-orang mengantari gambar-gambar beliau yang lagi muda-muda dulu kan. Langsung di Halwat Sirin itu ada. Akhirnya tahun 84, alhamdulillah berpandangan dengan beliau. Nah itu hati orang tuh terus guru sekumpul itu. Itu udah bukan kehendak saya, memang Tuhan mengandak itu cinta lah guru sekumpul itu. Iya. Nah itu bu, lalu terjadilah majlis ini kita bu ramai jadinya. Jadi tahun 80-an itu. Tahun 80-an ya. 80-an sudah berkecimpung di majelis sampai buka sendiri. Kemudian Jadi itu tahun 80-an itu masih di bawah umur 20 tahun memimpin anak-anak di anak-anak beliau. Beliau kan sanawiyah. Jadi yang dia anak-anak SD. Itu masih tapi terbentuk secara formal yang sudah ada namanya Nurul Amin. Tahun berapa? Tahun sekitar 2000-an lah. Ya 2000. Nah, namanya dulu bukan Nurul Amin asli. Pernah bernama Ar-Rawdah kita ngarannya. Pernah Ar-Rahmah pernah juga. Iya. Nah, terakhir itu Nurul Amin. Karena Nurul Amin itu gabungan. Nurul Amin itu gabungan. Nurul Amin itu gabungan. Karena Nurul Amin itu karena pernah sekolah tuh di Ibnu Amin. Jadi cahaya daripada Al-Amin, Nur Amin. Nah, itu terjemahan pertama. Yang kedua makna Nur Amin itu Nur Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat berkah Nabi Muhammad, jadi berkah aja. Terus acaranya di sini setiap hari atau hari-hari tertentu? Malam Senin aja Pak. Malam Senin aja? Tadi undang orang kan kemana-mana tuh. Saya sih malam Senin tuh aja. Malam Senin ya? Kecuali undang orang kemana, undang ada orang hajat tuh. Dan bukan undangan apa, kami ini guru Jamalnya sepaket mandi orang mati juga. Mandi orang mati masuk. Jadi mungkinan lah yang termasuk tuan guru yang antik jadi sama kayak guru Jamalnya lah. Mulai sakaratul maut ditalkinkan sidin sampai meninggal, sampai dimandi, sampai dibungkus, sampai dalam kubur disembayangkan, sampai dalam kubur mau masuk ke dalam kubur. Kami sering guru Jamal ini masuk ke kubur mayat dulu. Tengah malam di maghrib juga lah. Bisa juga saya pernah gitu. Jadi semua orang pernikahan macam-macam hajat orang baik. Kalau sudah hajat orang tuh kasihan lah. Jadi kalau tahu ada mikirkan duit lagi asal orang menghajat susah dibantu. Kecuali aman jadi jauh kan karena kamu kejauhan sebenarnya. Gimana Pak Guru Jamal? Jadi acaranya tiap hari apa, malam apa, jam berapa? Jadi biar acaranya habis Isya malam Senin. Malam Senin ya. Acara beliau untuk di sini itu acara pokok baca maulid. Baca maulid itu habis Isya sampai kurang lebih jam 10 kurang lebihnya gitu ya. Nah itu kurang lebih 2 jam. Itu kalau mau lihat guru berposisi sebagai ulama, ulama betul-betul ulama, dilihat di jam itu. Artinya kalau orang kata guru lucunya aja, enggak lihati guru pada saat lebih banyak yang seriusnya. Karena itu spesial baca maulid, enggak pokoknya fokus merokok pun enggak boleh sebenarnya. Cuma kita enggak terlalu keras kan. Merokok enggak boleh untuk sementara itu. Itu seriusnya guru. Spesial setelah itu baru beliau ceramah.
Nah, ceramah menghibur, kata beliau, menghibur yang datang-datang itu kan orang pusing, orang dari kantor yang banyak banyak utang. Ini beliau jadi kenapa perempuan banyak datang walaupun sering nyuruh-nyuruh kali, mereka tetap senang karena mereka merasa terhibur. Satu terhibur, tapi yang utamanya mereka betul-betul mengambil berkah ke sini dan terasa anak-anak mereka jadi orang soleh semua. Anak-anak mereka termotivasi untuk ke pondok berbuat baik, minimal anak mereka pergaulannya selamat berkat ke sini. Dan itu guru tidak pernah merasa guru ngasih berkat, tidak ada. Ini berkat Nabi kita, berkat selawat dengan Nabi. Jadi kami semua ikut sama guru. Dan guru bukan dakwah malam Senin ini aja. Beliau dakwah ke Banjarmasin di keliling di mana-mana kan? Ya, di Kalsel. Beliau lebih secara rohani, jadi memandang sosok guru secara batinnya orang Kalsel lebih mandang. Kalau yang di sini kan yang di sekitar datang sini, kalau di Kalsel hampir seluruhnya. Beliau enggak sempat lagi, enggak bisa. Pokoknya kalau sudah turun ke Kalsel, mulai bandara sampai pasar sampai manapun mesti dikawal. Dan orang hotel paling senang kalau ada beliau di hotel, karena mau turun kasih uang, datang kasih uang. Jadi beliau itu yang kerjaan beliau yang itu. Masih lama, Bung? Penutupnya aja Pak, hanya Pak Guru buat Bisa. Warga Samarinda. Buat warga Samarinda, baik pemuda maupun yang pendidikan untuk kedepannya. Terus Pak Guru, mohon izin, mungkin ada ke depannya pesan-pesan untuk anak-anak muda di Samarinda, apa pesannya? Pesannya apa? Pesannya artinya mari kita sama-sama membesarkan Nabi, bersalawat kepada Nabi, kita besarkan Nabi kita Muhammad, dan dengan adanya membesarkan Nabi, insya Allah mau yang tadinya tidak bagus, insya Allah menjadi bagus. Yang tadi tidak taat kepada orang tua jadi taat, sehingga dengan sumbernya Rasulullah bila asik dengan Nabi, insya Allah yang lain tuh mengikut lagi, sama ada keberkahan sama, karena sumber berkah, sumber nikmat, segala sumber kebaikan ada di tangannya Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita kacak yang satu ini, tamasak bin Nabi, pegang dengan Nabi, dihiburkan hati dengan Nabi, insya Allah yang lain itu akan akan menyusulnya kebaikan, keberkahan. Tambah juga sama. Jadi kalau mau bikin polisi istirahat, tidak usah terlalu banyak kerjaan. Bayangkan ini pemabuk, berkelahian, pencuri apa segala, ya dekat-dekat dengan Nabi. Jadi bantu juga sen, jadi polisi bisa hiburan dia juga. Jadi polisi enak, ya semuanya. Jadi ya itu mudah-mudahan juga polisi. Dan kami ingatkan, saya pernah melihat banyak juga jangan guru sekumpul pada setiap angkatan itu ada walinya. Jadi ada walinya. Polisi juga banyak orang baik, orang polisi. Ini buktinya polisi dekat sama guru. Nah, kenapa polisi dekat sama guru? Maunya seluruh lapisan masyarakat itu dekat dengan ulama. Ulama yang mana? Ulama akhirat, yang membawa kamu ke akhirat dengan pikiran kamu akhirat tanpa mengenyampingkan dunia. Bisa kamu jadi orang baik. Kalau jadi daerah kita kondusif, aman, polisi bisa istirahat, yang cari uang enak, yang semuanya jadi enak, berbahagia. Dan jadi sumber kebaikan itu Nabi. Dan kenapa? Apakah kita tidak menyembah Allah? Allah Ta'ala kasih sama Nabi, sudah Allah Ta'ala amprahkan, ini karena kau tidak bisa langsung minta sama aku, sama Nabi. Contoh-contoh bagaimana pendekatan kepada Allah melalui Nabi. Jadi kesimpulannya, banyaki dengan Nabi, banyaki baca salawat. Anak Qasim Allahul Mu'ti. Nah, kata beliau, ujar Nabi, nama anak Qasim, sesungguhnya aku aja yang disuruh Allah Ta'ala bagi-bagi. Allah Ta'ala yang ngasih, aku yang tukang bagi. Jadi polisi mau bahagia baca selawat. Guru kalau mau sengsara jangan baca selawat. Biar guru
bisa peneng, dia sering stres dia. Kalau nggak baca sholawat, polisi baca selawat enak apa aja. Lagi ya Allah polisi inilah kasihan kita lah. Gitu Pak, ada yang nggak mampu kami lakukan. Ini Pak, kalau ada di depan-depan ini anak-anak nakal, kami bilang kok kalau macam-macam kami laporkan ke polisi, takut sudah dia. Jadi ada baiknya. Tapi kalau polisi sudah baca salawat lahir batin punya kekuatan. Nah anak-anak itu semua lapisan masyarakat itu yang telah diupayakan oleh guru kita selama. Jadi di sini kalau acara ini banyak anak-anak muda, Bang, banyak betul banyak, anak-anak ya? muda. Bahkan yang di dalam itu anak-anak muda semua. Ya. Anak-anak muda. Berapa anaknya Pak? Anak berapa Pak Haji? Anak 4, Ya. 2 laki, 2 perempuan. Sudah keluarga semua? Yang 1 berkeluarga, yang 3 belum lagi. Hampir-hampir ada. Iya. Kalau istri, kalau Istri baru 1? istri baru 1. Kalau guru sama? Saya SE, kalau beliau MSI masih 1 istri. Kalau saya SE sudah 4. Saya sudah 4. Yakin Pak Guru, sukses Pak Guru. Yang mengikuti, pertama mengikuti. Sukses. Nggak rugi Pak Guru. Mendoakan, Ya, Anak sama? anak saya 11. saya mendoakan mudahan seluruh polisi diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Mudahan gajinya naik terus. Amin. Mudahan jadi wali berarti. Amin. Mudahan kabul lagi jadi kita doakan di sini Pak. Amin. Mudah bagi saya ini dan ulun doakan mudahan diberkahi Allah Ta'ala. Mudahan diberkahi, doakan mudahan diberkahi aja. Jadi kalau Pak artinya himung magis banyak kan banyak orangnya ada juga kan himung. Minta doakan mudah diberkahi aja. Makin banyak makin diberkahi makin asing lagi dah. Ya. Minta doakan aja. Pian datang ke sini alhamdulillah sebujurnya memberikan doa lawan. Jadi mudahan kehadiran pian ini mudahan ulun dapat keberkahan. Memang kada bagus ulun mudahan jadi bagus ya kan. Yang rezeki kita sedikit, mudahan banyak. Nah, mudahan bini 1, mudahan tambah 2. Itu yang terakhir ini yang Sekian episode kali ini bersama saya dan Bapak Ustadz Gurudin. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya dalam acara Tua-Tua Milenial. Ingat, belajar kehidupan tidak mengenal usia.